Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Ika Dwi Lestari, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah kajian kebahasaan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah klasifikasi bunyi bahasa dan proses terbentuknya bunyi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi klasifikasi bunyi bahasa dan proses terbentuknya bunyi, apakah Sobat Ujar sebagai pemakai bahasa mengetahui apa hakikat fonologi dalam ilmu linguistik? Sebagai manusia yang hidup di masyarakat luas, tentu kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik verbal maupun tertulis. Untuk memahami hakikat bahasa yang kita gunakan setiap hari, oleh karena itu penting kita mempelajari ilmu fonologi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu linguistik yang berkonsentrasi pada sistem bunyi dalam bahasa manusia. Fonologi sebagai komponen utama yang membantu kita memahami bagaimana bunyi berfungsi untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Kajian ilmu fonologi merujuk pada klasifikasi bunyi yang merujuk pada bunyi vokal, konsonan, semivokal, bunyi nasal, bunyi oral, bunyi keras dan lunak, bunyi panjang dan pendek, bunyi rangkap dan bunyi tunggal, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring, bunyi agresif dan ingresif. Oke, dari klasifikasi tersebut merujuk pada inventaris bunyi yang berbeda-beda dan menghasilkan sehingga membantu dalam memahami bagaimana bunyi dihasilkan, diucapkan, dan digunakan dalam berkomunikasi. Jadi, studi fonetik dalam fonologi dalam ilmu linguistik memperdalam pemahaman tentang karakteristik bunyi dalam bahasa. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana klasifikasi bunyi sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana proses pembentukannya bunyi? Nah, penasaran kan bagaimana klasifikasi bunyi dan proses pembentukan bunyi? Oke, berdasarkan materi yang akan kita bahas, kita perlu mempelajari proses terbentuknya bunyi secara komprehensif. Kita bahas yang pertama ya, yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, dan semivokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa bunyi vokal, konsonan, dan semivokal dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya hambatan udara yang keluar dari paru-paru selama proses artikulasi. Bunyi vokal terjadi ketika udara hanya mengalami hambatan dalam pita suara. Pita suara tidak sepenuhnya menutup sehingga mampu menghasilkan getaran saat udara keluar. Dalam konteks bahasa Indonesia, semua bunyi vokal dianggap bersuara. Hal ini menunjukkan bahwa pita suara bergetar ketika bunyi tersebut diucapkan. Jadi, bunyi vokal disebut sebagai bunyi vokal ketika tidak ada hambatan dalam berbicara, sehingga tidak ada proses artikulasi yang terjadi. Selain itu, bunyi vokal dikatakan sebagai bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita suara tanpa adanya penyempitan atau penutupan saat proses artikulasi. Jenis vokal yang ditentukan oleh sesuatu tersebut disebut sebagai bangun mulut. Artinya bahwa kualitas vokal diukur dengan mempertimbangkan konfigurasi mulut, sedangkan durasi diukur dengan mempertimbangkan lamanya pengucapan vokal. Sebagai contoh, A dalam kata krakal dan I dalam kata kerikil jelas memiliki kualitas yang berbeda karena pengucapannya melibatkan konfigurasi mulut yang berbeda. Berdasarkan parameter ini, merujuk pada kualitas dan kuantitas vokal dalam bahasa, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis vokal. Yang pertama adalah vokal tinggi, rendah, dan sedang.
Vokal dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, vokal tinggi, tengah, dan rendah, yang bergantung pada tinggi rendahnya posisi lidah saat menyentuh langit-langit lunak. Contohnya, vokal I dalam kata minta merupakan vokal tinggi, vokal O dalam kata obat, vokal E dalam kata lebah, dan vokal A dalam kata hambar. Semuanya merupakan vokal tengah. Dengan kata lain, vokal tinggi seperti huruf I secara fonetis tingginya sama dan biasanya termasuk dalam kategori vokal bersama dengan huruf U. Kemudian vokal tengah yaitu huruf O dan A dapat ditemukan dalam kata obat, lebar, dan teka. Dalam bahasa Indonesia hanya terdapat satu vokal rendah yaitu vokal A yang dapat ditemukan dalam kata ayah dan anak. Yang kedua adalah vokal depan, belakang, dan tengah. Secara terminologi yang menggambarkan vokal tengah untuk membedakan terminologi vokal tengah yang merujuk pada tinggi rendahnya posisi lidah terhadap langit-langit lunak atau palatum. Jadi, perbedaan terminologi ini didasarkan pada gerakan bagian lidah yang digunakan. Contohnya, bunyi vokal I, E, dan A termasuk dalam kategori vokal karena lidah bergerak mendatar saat pengucapannya. Bunyi vokal E dalam kata rendah merupakan contoh vokal tengah karena gerakan lidah bagian tengahnya berada sedikit lebih rendah daripada bagian depan dan belakang. Di sisi lain, bunyi vokal U dan O dalam kata ubah dan obat diucapkan dengan gerakan lidah bagian belakang yang sedikit lebih rendah daripada gerakan lidah bagian depan atau tengah. Yang ketiga adalah vokal bundar dan tak bundar. Penamaan vokal bundar dan tak bundar didasarkan pada bentuk yang dibentuk oleh kedua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Sebagai contoh, pelafalan bunyi vokal I dalam kata ikan, kata ini jelas diucapkan dengan bibir yang tidak melingkar. Akan sangat berbeda diucapkan dengan kedua bibir yang melingkar. Jadi, berdasarkan bentuk bibir saat pelafalannya, dalam bahasa Indonesia juga terdapat bunyi vokal bundar dan bunyi vokal tidak bundar. Yang keempat adalah vokal panjang dan pendek. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, berdasarkan durasi pelafalan, misalnya dalam bahasa Jawa, terdapat bunyi I atau U diucapkan dengan durasi yang lebih panjang. Contohnya vokal I dalam kata gedi, dowi, dan kata U dalam kata duwur. Kata tersebut jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Selain bunyi vokal yang panjang, terdapat bunyi vokal pendek. Bunyi vokal pendek diucapkan dalam durasi yang wajar, seperti bunyi-bunyi lainnya. Contohnya, huruf I dalam kata ikan dan U dalam kata umpan. Kedua bunyi tersebut diucapkan dalam tempo yang relatif lebih singkat. Jadi, kedua bunyi tersebut diucapkan dalam tempo yang relatif lebih singkat, maka disebut sebagai vokal pendek. Yang kelima adalah vokal nasal dan oral. Dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi vokal nasal, karena semua bunyi vokal dalam bahasa tersebut sebagai bunyi oral. Namun dalam beberapa bahasa daerah, dalam bahasa Aceh ataupun bahasa Perancis terdapat bunyi vokal nasal. Dalam bahasa Indonesia, vokal A dalam kata sapa dan mana dianggap sebagai vokal oral karena pengucapannya tidak melibatkan rongga hidung. Demikian pula dengan vokal I dalam kata mami, vokal U dalam kata upah, dan vokal O dalam kata olah. Bunyi konsonan dihasilkan dengan cara mengangkat anak teka atau velum hingga menutup saluran udara dari paru-paru yang hendak melewati rongga hidung, sehingga udara keluar melalui rongga mulut. Contohnya bunyi K dalam kata kunci dan bunyi B dalam kata bingkai merupakan bunyi konsonan.
Tidak seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang mana semua komponen merupakan bunyi oral. Bunyi konsonan bisa berupa bunyi vokal dan bunyi nasal. Sebagai contoh, bunyi eng dalam kata menganga dan bunyinya dalam kata menyanyi, termasuk dalam bunyi konsonan nasal. Hal ini dikarenakan pembentukan bunyi melibatkan penurunan anak teka atau velum hingga menutup saluran udara yang akan keluar melalui rongga hidung. Hal ini berbeda dengan bunyi K dalam kata kudu dan bunyi T dalam kata tunda yang diucapkan tanpa melibatkan rongga hidung. Karena saluran udara dari paru-paru melewati rongga tersebut menutup dengan mengangkat velum atau anak teka tersebut. Sobat Ujar, dalam bahasa Indonesia selain bunyi konsonan dan vokal terdapat istilah semivokal. Meskipun dalam manifestasi bunyi seperti W dan Y termasuk ke dalam kategori konsonan, namun dalam konteks bahasa Indonesia istilah semivokal digunakan untuk menggambarkan sifat bunyi tersebut. Sebagai contoh, bunyi W dalam kata waktu memiliki titik artikulasi yang melibatkan bibir yang sedikit membulat, mirip dengan vokal U meskipun intensitas kebulatan bibirnya tidak sama. Jadi, perbandingan bunyi W lebih sesuai dengan bunyi vokal daripada konsonan. Meskipun manifestasinya adalah konsonan, maka istilah yang digunakan adalah semivokal. Hal yang sama berlaku untuk bunyi Y dan I. Berbeda dengan keduanya tersebut, terletak pada tinggi posisi lidah yang mendekati tingkat ketinggian yang sama. Jadi, dalam fonologi bunyi Y digambarkan sebagai semivokal bukan semikonsonan. Penggunaan istilah vokal dalam konteks ini membantu untuk memahami sifat fonologis bunyi yang lebih mendekati vokal daripada konsonan. Berdasarkan uraian yang telah kita bahas terkait dengan bunyi vokal, konsonan, dan semivokal, dapat kita pahami bahwa bunyi vokal merupakan bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara di saluran vokal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pita suara umumnya tidak bersentuhan, sehingga udara dapat mengalir dengan relatif bebas. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Dibedakan berdasarkan letak lidah, tinggi, tengah, dan rendah. Dibedakan berdasarkan posisi bibir, bulat dan tidak bulat. Selain itu, dapat menjadi vokal panjang atau pendek. Contohnya vokal A dalam kata satu dan vokal I dalam kata sini dan vokal U dalam kata kubus. Bunyi konsonan melibatkan hambatan atau penyempitan aliran udara di saluran vokal. Dapat melibatkan berbagai jenis hambatan termasuk hambatan bibir, lidah, ataupun langit-langit mulut. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dibedakan berdasarkan tempat pembentukan hambatan, bibir, gigi, langit-langit, tenggorokan, dan lidah. Yang kedua, dibedakan berdasarkan cara artikulasinya. Contohnya adalah vokal P dalam kata pohon, vokal S dalam kata sakit, dan vokal M dalam kata mata. Semivokal merupakan bunyi yang memiliki karakteristik vokal dan konsonan. Keduanya memiliki hambatan ringan dalam saluran vokal, namun tidak sekuat konsonan. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dapat terdengar seperti vokal atau konsonan tergantung pada konteksnya. Umumnya tidak memiliki intensitas suara yang tinggi. Contohnya vokal J dalam kata jalan dan vokal U dalam kata waktu. Yang kedua adalah bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi ini ditentukan pada bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Dalam sebuah bahasa, bunyi nasal terjadi ketika udara yang dikeluarkan dari paru-paru melewati rongga hidung. Hal ini terjadi ketika anak teka atau velum menurun hingga menutup rongga mulut, sehingga udara hanya keluar melalui rongga hidung. Contohnya bunyi nasal dalam bahasa Indonesia eng dan nya.
Di sisi lain, bunyi oral terjadi ketika anak tetap dalam posisi yang lebih tinggi, sehingga udara dalam paru-paru dapat dikeluarkan melalui rongga mulut dan rongga mulut terisi dengan udara. Contohnya, bunyi oral dalam bahasa Indonesia adalah K dan I. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara bunyi nasal dan oral dalam analisis fonologis suatu bahasa. Mengingat hal ini mempengaruhi cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan digunakan dalam sebuah bahasa. Bunyi nasal terjadi ketika udara mengalir keluar melalui hidung selama artikulasi bunyi. Hal ini terjadi ketika langit-langit lunak bersentuhan dengan langit-langit belakang yang keras, sehingga udara hanya dapat keluar melalui hidung. Contohnya dalam bahasa Indonesia, bunyi nasal dapat ditemukan dalam kata mama dan nana. Bunyi M dan N merupakan contoh bunyi nasal. Sobat Ujar, fungsi peran dan fungsi bunyi nasal yaitu memberikan variasi dan keberagaman dalam berbahasa. Pada beberapa bahasa, perbedaan antara bunyi nasal tidak mempengaruhi makna kata selama artikulasi bunyi nasal langit-langit lunak menutupi langit-langit keras, sehingga udara hanya dapat keluar melalui tulang hidung saja. Sedangkan bunyi oral terjadi ketika udara keluar melalui rongga mulut tanpa melibatkan hidung. Selama artikulasi bunyi ini, langit-langit lunak terangkat sehingga udara dapat keluar melalui mulut. Contohnya, bunyi seperti P, T, dan K dalam bahasa Indonesia merupakan bunyi oral. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran bunyi oral ialah membentuk kata dan menyampaikan makna dalam bahasa. Selama artikulasi bunyi oral, langit-langit lunak terangkat sehingga udara dapat mengalir keluar melalui mulut tanpa melibatkan hidung. Mari kita simak perbedaan antara bunyi nasal dan bunyi oral. Perbedaan utamanya terdapat pada lokasi aliran udara. Jika kita perhatikan bunyi nasal akan mengalirkan udara melalui hidung, sedangkan bunyi oral aliran udara melibatkan mulut. Secara konkret, contoh bunyi nasal adalah M dan N, sedangkan contoh bunyi oral adalah P, T, dan K. Bunyi dalam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan dua jenis, yaitu bunyi keras atau fortes dan bunyi lunak atau lenes. Keduanya yaitu ada tidaknya ketegangan dan kekuatan arus udara saat bunyi tersebut diucapkan. Bunyi yang diucapkan dengan ketegangan disebut sebagai bunyi keras atau fortes, sementara bunyi yang diucapkan tanpa adanya ketegangan disebut sebagai bunyi lunak atau lenes. Contoh bunyi keras atau fortes dalam bahasa Indonesia adalah plosivis atau bunyi letup. Huruf P dalam kata pindah, bunyi ini dianggap keras dan tidak bersuara dalam fonologi. Bunyi ini serupa dengan kategori bunyi keras. Contohnya seperti huruf T, C, dan K. Selain itu ada juga bunyi geseran F dan S seperti pada fakir dan sandal. Contoh bunyi lunak atau lenes dalam bahasa Indonesia merupakan huruf B dalam kata batang dan G dalam kata gudang. Bunyi ini termasuk sebagai bunyi letup atau bersuara serta I dan G. Bunyi nasal seperti M dan N, bunyi liquida seperti R dan L. Semua huruf tersebut termasuk dalam bunyi lunak atau lenes. Bunyi semivokal atau W dan Y termasuk dalam bunyi lunak. Hanya ada satu vokal dalam bahasa Indonesia yang bersifat lunak atau lenes. Contohnya vokal E dalam kata rendang atau rendah. Vokal lainnya adalah seperti A, I, O, dan U yang bersifat keras atau fortes dalam bahasa Indonesia. Sobat Ujar, selanjutnya adalah bunyi panjang dan bunyi pendek dalam bahasa Indonesia. Dibedakan lantaran bunyi yang didasarkan pada lama pengucapannya antara satu kata dengan kata yang lainnya serta berdasarkan kuantitasnya.
Hal ini berlaku baik untuk bunyi vokal maupun konsonan. Jika kita berbicara tentang bunyi vokal, baik bunyi vokal panjang ataupun bunyi vokal pendek, bunyi vokal panjang biasanya dilambangkan dengan menambahkan titik 2 setelah huruf vokal. Contohnya dalam huruf vokal adalah huruf A dan I. Panjang bunyi seringkali tidak diindikasikan dalam pengucapan bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Jawa diperhatikan. Misalnya, perpanjangan bunyi sangat terlihat. Misalnya, perpanjangan bunyi dengan contoh kata dawa atau dengan pengucapan A lebih panjang, sementara kata dawa dengan pengucapan A lebih pendek berarti panjang sekali. Konsep yang sama berlaku untuk konsonan, di mana ada konsonan panjang dan pendek yang didasarkan pada durasi pengucapan. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, bunyi memiliki klasifikasi yang cukup kompleks, di antaranya bunyi panjang dan bunyi pendek, bunyi nasal dan bunyi oral, bunyi fortes dan bunyi lenes, bunyi vokal depan, tengah, dan belakang. Yang kedua adalah fungsi bahasa sebagai sarana ekspresi, alat komunikasi, alat adaptasi, dan integrasi kontrol sosial, serta bahasa menjadi alat yang penting bagi para mahasiswa dalam proses pembelajaran dan penulisan karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sobat Ujar, demikian materi episode keempat tentang klasifikasi bunyi bahasa dan proses terbentuknya bunyi. Sekian materi dari saya Ika Dwi Lestari undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam Ujar. Ma, saya udah lulus, Ma. Saya pengen kuliah, Ma. Iya, kuliah di mana? Kuliah kan mahal, Dek. Anak-anak ayo masuk. Dan mau lanjut kuliah di mana ya dengan biaya yang terjangkau? Mau kuliah dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap? Udah, tenang aja, jangan khawatir. Semua jawabannya ada di Universitas Pamulang. Ya, betul sekali. Universitas Pamulang solusinya. Bebas uang gedung dan uang semester bisa dicicil. Harga terjangkau, fasilitas terbaik. Selamat datang di Universitas Pamulang. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Program studi pendidikan guru sekolah dasar memiliki visi pada tahun 2025, yaitu menjadi program studi yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan dilandasi oleh nilai-nilai humanis dan religius. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Kunjungi Sekretariat PMB Unpam atau kunjungi website pmb.unpam.ac.id.